Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yunita. Di video kali ini kita akan membahas tentang VLAN Trunking Protocol. Langsung saja ke pembahasannya. Misal di sini ada 9 switch. Misal kita membutuhkan 200 VLAN pada setiap switchnya nih. Itu kan akan memakan banyak waktu kalau kita konfigurasi satu-satu di setiap VLAN-nya. Karena itu nantinya kita akan menggunakan VTP atau VLAN Trunking Protocol. Nah, VTP ini ada 3. Yang pertama ada server, kedua ada client, dan yang ketiga ada transparent. Misal untuk switch yang ini dia sebagai server, kemudian switch yang lainnya itu dia sebagai client. Nah, nantinya kita akan konfigurasi 200 VLAN-nya yang dibutuhkan itu hanya pada servernya saja. Nanti di klien itu dia akan langsung mengikuti yang dibutuhkan di server tanpa harus kita konfigurasi. Langsung saja kita akan persiapkan topologi untuk VTP. Misal di sini ada 5 switch yang sudah terhubung. Nah, terus kemudian di switchnya sudah saya kasih nama. Nantinya switch ini akan bertugas sesuai dengan nama yang sudah diberikan. Misal di switch 1 sebagai server, kemudian ada client dan juga ada transparent. Langsung saja ke langkah konfigurasinya. Pertama-tama kita akan konfigurasi terang terlebih dahulu. Karena ini antar switch, di sini dari switch 0 masuk ke switch interface yang mengarah ke client 1 yaitu FA01. Langsung saja switch port mode terang. Kemudian yang client 1 kita juga akan terang. Nah, di sini kita akan konfigurasi 2 terang karena ada interface yang mengarah ke server 1 dan juga client 2. Langsung saja interface range FA01 sampai 2. Lalu switch port mode terang. Lakukan juga client kita juga akan terang. Nah, di sini kita akan konfigurasi 2 terang. Langsung saja interface range FA01 sampai 2. Lalu switch port mode terang. Di switch yang transparent. Di sini juga ada 2 interface juga. Langsung saja kita interface range FA01 sampai 2. Kemudian switch port mode terang. Nah, yang terakhir di sini yang server 2. Di sini hanya ada satu interface saja, yaitu interface FA01. Langsung saja kita switch port mode terang. Nah, sekarang kita akan konfigurasi VTP-nya. Pertama, kita mulai dari server yang satu dulu. Perintahnya yaitu VTP mode. Karena di sini akan dijadikan server, jadi kita tuliskan VTP mode server. Dan selanjutnya kita harus membuat domainnya dengan perintah VTP domain. Misal di sini domainnya yaitu yuyunita.com. Setelah itu kita harus membuat password dengan perintah VTP password. Nah, misal di sini saya akan menggunakan passwordnya biar gampang yaitu 12345. Nah, di sini sudah konfigurasi VTP di servernya. Selanjutnya kita akan konfigurasi client 1. Karena di sini akan jadi client, jadi perintahnya yaitu VTP mode client. Kemudian kita akan membuat domainnya. Nah, di sini domainnya harus sama dengan yang di servernya karena dia akan menjadi client. Jadi di sini kita harus samakan. Kemudian jika sudah, kita masukkan VTP passwordnya. Nah, VTP passwordnya juga harus sama. Nah, di sini sudah, kita lanjut ke konfigurasi di client 2-nya juga. Langsung saja VTP mode client. Kemudian kita masukkan VTP domain name. Jika sudah, kita VTP password. Nah, setelah itu kita akan lanjut yang akan menjadi transparent. Nah, maksud dari transparent itu dia nggak mengikuti servernya. Jadi dia itu kayak berdiri sendiri gitulah gambarannya. Nah, langsung saja VTP mode transparent. Terus VTP domainnya jangan lupa. Dan jangan lupakan juga yaitu VTP password. Di sini jika sudah, lalu kita akan buat juga untuk server yang kedua. Langsung saja VTP mode server, terus VTP domain jangan lupa, dan
VTP passwordnya. Nah, kita sudah selesai untuk konfigurasi VTP-nya. Nah, lanjut kita akan coba untuk pengujiannya nih. Nah, di sini di server 1 kita coba akan membuat VLAN. Misal di sini akan membuat VLAN 2 dengan nama A. Terus kita akan membuat VLAN 3 dengan nama B. Nah, jika sudah, kita coba lihat dengan to show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada VLAN 2 dan 3. Nah, kita coba cek di kliennya nih. Misal klien 1, kita coba cek to show VLAN brief. Nah, maka di sini sudah langsung mengikuti servernya. Sudah ada VLAN 2 dan VLAN 3 tanpa kita harus terkonfigurasi sendiri di kliennya. Kita coba lihat juga di klien 2. Nah, di sini juga sudah ada. Tapi misal kita coba cek di transparent. Nah, kita coba lihat ya. Kita ketikkan dulu perintahnya to show VLAN brief. Nah, di sini tidak ada karena transparent. Nah, itu gambarnya itu kayak dia itu berdiri sendiri. Lanjut, kita akan bahas tentang problem revision number. Misal di switch server 1, kita coba lihat to show VTP status. Nah, di sini bisa lihat untuk count revisionnya itu 4. Artinya kita sudah merevisi sebanyak 4 kali. Misal contoh kasusnya nih. Di sini saya akan coba tambahkan switch 1 lagi. Nah, misal gampangnya kita anggap saja ini tuh gedung. Nah, area yang ini jadi gedung 1, dia itu ingin menambah 1 switch lagi. Anggap saja switch yang akan ditambahkan itu dia bekas dari gedung yang kedua. Jadi si gedung 1 ini dia akan menggunakan switch bekas dari gedung yang kedua. Nah, kita coba lihat untuk switch yang akan ditambahkan, kita jalankan perintah to show VTP status. Nah, count configuration revisionnya itu 0. Jadi kita belum apa-apakan. Misal di switch yang ini itu kita akan dijadikan sebagai server. Langsung saja konfigurasi VTP-nya yaitu VTP mode server. Terus untuk VTP domainnya kita samakan saja. Terus VTP passwordnya juga. Lalu jika sudah, kita coba lihat dengan to show VTP status. Di sini juga masih 0. Nah, misal di sini kita akan membuat VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5, VLAN 6, VLAN 7, dan VLAN 8. Terus kita lihat dengan to show VTP status. Nah, di sini configuration revisionnya sudah 7. Jika sudah, kita lihat dengan to show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada VLAN dari 2 sampai 8. Jadi dia sudah lebih dari gedung yang 1. Nah, misal si switch yang baru ini dia akan dimasukkan ke gedung yang utama. Di sini kita hubungkan dulu. Jadi dia dimasukkan ke gedung yang utama, tapi dia ingin konfigurasinya mengikuti yang ada di gedung utama. Jadi di sini kita terang dulu, masuk ke interface-nya, lalu switch port mode terang. Kita terang juga yang ada di switch yang 5. Kita masuk ke interface-nya, terus switch port mode terang. Terus kita coba lihat di klien untuk VLAN-nya dengan to show VLAN brief. Di sini kalian bisa lihat kenapa konfigurasinya itu mengikuti server yang baru saja kita tambahkan atau switch yang baru saja kita tambahkan. Nah, ini bisa bahaya. Cara untuk mengatasi itu, pertama-tama kita akan mengganti switch yang baru ini. Modenya menjadi transparent supaya konfigurasi revisionnya itu menjadi 0. Jadi dia tidak lebih tinggi dari yang gedung utama. Di sini kita coba putuskan saja kabelnya. Kita buka yang di switch barunya. Kita akan ubah ke mode transparent dulu dengan komen VTP mode transparent. Kemudian VTP domainnya kita buat sama saja. Lalu VTP passwordnya juga. Nah, jika sudah, kita coba lihat dengan to show VTP status. Nah, di sini konfigurasi revisionnya sudah 0. Setelah tadi kita ubah modenya menjadi transparent, kita bisa mengubahnya lagi nih. Misal kita akan mengubah lagi menjadi server. Di
sini kita ketikkan VTP mode server, terus domain, terus kemudian VTP password. Nah, di sini kita coba lihat lagi. To show VTP status. Di sini konfigurasi revisionnya sudah 0. Di sini kita bisa coba lihat dengan to show VLAN brief. Nah, di sini VLAN-nya masih ada 8. Lalu kita coba konekkan ke gedung utama. Kita terang dulu dari switch yang di sebelahnya, switch port mode terang. Terus kita coba juga di switch yang barunya. Kita terang juga switch port mode terang. Selanjutnya kita bisa lihat nih dengan to show VLAN brief. Nah, di sini konfigurasi VLAN-nya yang tadinya ada 8 langsung berubah menjadi konfigurasi yang ada di gedung utama. Kita akan lanjut tentang pembahasan soal VTP. Misal di sini ada router, terus ada switch 1, switch 2, dan switch 3. Terus PC yang sudah dikelompokkan. Untuk yang VLAN 10 IP-nya 10.0, VLAN 20 IP-nya 20.0, dan VLAN 30 IP-nya 30.0, dan VLAN 40 IP-nya 40.0. Lalu saja kita konfigurasi VTP-nya dulu. Untuk switch yang paling atas kita akan jadikan sebagai VTP server. Langsung saja VTP mode server, kemudian VTP domain, lalu VTP password. Terus kita lihat dengan to show VTP status. Nah, di sini domainnya juga sudah masuk. Kemudian ketiga switch ini kita akan jadikan sebagai klien. Kita mulai dari switch yang sebelah kanan dulu. Langsung saja VTP mode klien. Kemudian VTP domain. Di sini domainnya juga harus sama dengan yang di server. Lalu VTP password. Terus lakukan juga di switch yang tengah. Langsung saja VTP mode klien, VTP domainnya juga harus sama, dan VTP password. Di switch yang sebelah kiri juga kita lakukan VTP mode klien, terus VTP domain, dan VTP password. Nah, kita sudah konfigurasi VTP-nya. Sekarang kita akan membuat VLAN-nya di switch yang atas. Di sini VLAN 10, tidak usah kasih nama, terus VLAN 20 sampai 40. Nah, jika kita coba cek, di sini sudah ada VLAN 10 sampai 40. Setelah itu kita akan terang dulu untuk menghubungkan antar switch-nya. Untuk switch yang atas ini ada 3 jalur, ada FA02, 3, dan 4. Langsung saja interface rank FA02 sampai 4. Langsung saja switch port mode terang. Kita lanjut di switch yang sebelah kanan, itu hanya ada 1 jalur. Langsung saja switch port mode terang. Terus lanjut di switch yang sebelah kiri, switch port mode terang. Nah, kita sudah konfigurasi terangnya. Langsung saja kita konfigurasi dari switch yang sebelah kanan. Terus kalian lihat di sini dengan to show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada VLAN-nya mengikuti switch yang ada di atasnya. Kita akan memasukkan setiap interface yang ada di sini. Langsung saja interface range FA02 sampai 3. Kita akan mode akseskan karena antar switch ke PC. Langsung saja switch port mode akses. Terus kemudian switch port akses VLAN 10. Nah, kita juga akan memasukkan ke VLAN 20. Langsung saja interface range FA4 sampai 5. Terus switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 20. Nah, sekarang switch yang tengah kita lihat dulu interface-nya. Langsung saja masuk ke interface-nya, kemudian switch port mode akses. Terus kemudian switch port akses VLAN. Langsung saja masuk ke interface-nya, kemudian switch port mode akses. Terus kemudian switch port akses VLAN. Lanjut di switch yang sebelah paling kiri, kita lihat dulu interface-nya. Langsung saja switch port mode akses. Kemudian switch port akses VLAN 10, kemudian exit. Terus kita masuk lagi nih, interface range FA4 sampai 5.
Langsung saja switch port mode akses. Lalu kita switch port akses VLAN 20. Lalu jika sudah, kita coba lihat to show VLAN brief. Nah, di sini sudah masuk. Selanjutnya, agar si PC ini mendapatkan IP, kita akan konfigurasi DHCP di routernya. Langsung buka routernya. Pertama-tama kita harus mengaktifkan interface FA yang 00. Langsung saja no shutdown. Lalu ini exit, dan selanjutnya kita akan membuat subinterface untuk memasang DHCP-nya. Pertama, untuk VLAN 10 kita buat subinterface FA 0/0.10. Langsung saja encapsulation.1q10. Terus masukkan gateway-nya IP address 10.1, kemudian subnet mask-nya 255.0. Nah, kita coba lihat dengan to show IP interface brief. Nah, di sini sudah ada subinterface-nya. Ini exit, dan di sini kita buat juga sampai VLAN 40. Oke, sudah ada subinterface-nya. Nah, untuk DHCP kita buat yang pertama. Untuk VLAN 10 IP DHCP pool VLAN 10. Kemudian kita masukkan networknya yaitu 10.0, netmask-nya 255.0. Kemudian masukkan gateway-nya dengan perintah default router dengan IP yang tadi kita pasang untuk VLAN 10 yaitu 10.1. Kemudian DNS server 888 yaitu alamat IP Google. Selanjutnya kita buat juga untuk VLAN 20, 30, dan 40. Nah, kita sudah konfigurasi DHCP-nya. Sekarang kita akan coba cek DHCP-nya mulai dari switch yang paling kiri. Kita klik DHCP. Nah, oke, sudah ada. Kita coba yang di VLAN 20. Di sini juga sudah successful. Nah, kita coba untuk kirim paket satu VLAN dulu nih. Nah, di sini sudah pasti successful. Lalu kita akan coba kirim paket misal dari VLAN 10 ke VLAN 20. Nah, ini juga sudah successful. Nah, sampai sini saja pembahasannya dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.